pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ibadah pada saat ini kita menggunakan tata budaya nuansa Jawa. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan warta jemaat. Kebaktian Tengah Minggu, Rabu 25 Agustus 2021, pukul 18.00, melalui Zoom, pelayan firman oleh Penatua Sabto Nugroho, liturgos oleh Penatua Larisma Tambunan. Kebaktian Komisi Pelayanan Perempuan, Jumat 27 Agustus 2021, pukul 18.00, melalui Zoom, pelayan firman oleh Vikaris Loise Zebua, liturgos oleh Ibu Kristianti Endah Nugrahani. Kebaktian Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja, Sabtu 28 Agustus 2021. Pelayan firman oleh Pendeta Rasima TEF Manalu, liturgos oleh Saudari Nesya Tambunan. Kebaktian Umum Minggu 29 Agustus 2021, liturgi budaya Batak, pelayan firman oleh Pendeta Rasima TEF Manalu, liturgos oleh Penatua Larisma Tambunan, prokantor oleh Penatua Rizda Boru Marbun, pemusik oleh Saudara Rifael Togatorop. Berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga, almarhum Ibu Ella Paimin, anggota Jemaat GKP Bandung, keponakan dari Ibu Mimin Rukmini, pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Majelis dan Jemaat GKP Ciwidey mengucapkan turut berduka cita, Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga, almarhum Bapak Janji Silaban, kakak dari Bapak James Martua Silaban, pada hari Senin 9 Agustus 2021. Majelis dan Jemaat GKP Ciwidey mengucapkan turut berduka cita, Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kita akan memulai ibadah pada saat ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita tabiskan ibadah kita kebaktian minggu ini dengan keyakinan bahwa pitulungan kita punika wonten ing asmanipun Allah Rama ingkang nitaaken langit lan bumi sing rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing panjenengan sedaya. Nas pembimbing yang menghantar kita dalam kebaktian saat ini berbunyi, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Kita menyambut nas pembimbing dengan kita pujikan lagu rohani Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan mengaku dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana firman-Nya yang disampaikan kepada kita dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dan kita menyadari bahwa kita tidak dapat sepenuhnya melakukan hukum kasih di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, mari kita mengaku dosa kepada Tuhan. Selesai. Setelah kita mengakui segala dosa-dosa kita, maka kita akan diperkenankan mendengar berita anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana ditulis di dalam
surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 yang mengatakan, karena kasih karunia Allah yang membawa keselamatan menampakkan diri kepada semua orang. Dan bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan dan menerima anugerah pengampunan Tuhan, maka kita harus menjalani hidup yang baru. Kita akan menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan firmankan di dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kami terus mengecap dan mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan saat kami boleh menapaki dan menjalani kehidupan, kami melihat kasih dan karya Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami terus menaikkan syukur pada Tuhan sebagaimana kebaktian kami pada saat ini. Saat Tuhan hendak bersabda kepada kami, maka kami pun memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami. Bahkan kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kami dengan rasa syukur kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman-Nya hidup. Amin. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai dengan 30, perikop doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan misbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu
tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan kepadamu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengikuti agenda gerejawi di arah sinode, kita telah menghimpun bakal calon untuk anggota majelis sinode, anggota pengawas perbendaharaan sinode, dan penasihat majelis sinode. Mereka dipilih sebagai pemimpin Gereja Kristen Pasundan. Apa yang menjadi harapan bagi setiap jemaat atas diri pemimpin majelis sinode yang akan dipilih nanti? Apa kerinduan yang diharapkan oleh setiap jemaat? Bagaimana pemimpin Gereja Kristen Pasundan sebagai majelis sinode melakukan berbagai pengembangan penata layanannya? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai gereja dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, sesungguhnya telah melewati yang disebut suksesi ini, atau masa pergantian pemimpin dalam pemahaman gereja. Hakikatnya pemimpin yang memimpin kehidupan bergereja, baik sinode, klasis maupun jemaat, adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhanlah yang sesungguhnya memilih mereka sebagai pemimpin. Jemaat menjadi alat dari Tuhan. Jemaat menjadi sarana bagaimana Allah memimpin mereka. Kita pun perlu melihat dimensi yang lain. Bagaimana kepemimpinan itu berjalan. Ada harapan. Setiap orang yang menjadi pemimpin melakukan pembaruan, melakukan berbagai perubahan yang lebih baik dari sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan Gereja Kristen Pasundan sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di Republik tercinta Indonesia memiliki visi jauh ke depan. Saat Gereja Kristen Pasundan berusia 100 tahun, maka Gereja Kristen Pasundan dapat menjadi gereja bagi sesama. Sebagai pemimpin yang ideal, bagaimana pemimpin
mencapai apa yang menjadi visi bersama, yang menjadi visi Gereja Kristen Pasundan tersebut. Namun pada kenyataannya kita masih melihat pemimpin bukan saja mencapai apa yang menjadi visi, tapi apa yang dilakukan dalam kepemimpinan. Dalam bahasa manajemen, kita masih terjebak pada output, hasil yang dilakukan. Kita harusnya perlu sampai pada outcome, jejak-jejak yang mengarah pada apa yang menjadi visi, tujuan bersama menjadi gereja bagi sesama. Kita belajar dari pengorganisasian umat Israel. Pada saat Daud sebagai raja, ia memiliki impian membangun bait Allah. Sebagaimana kesaksian firman Tuhan, Daud belum dapat mewujudkan apa yang menjadi kerinduan dan harapan membangun bait Allah. Padahal apa yang kurang oleh Daud? Daud punya keinginan yang sangat besar membangun bait Allah. Dan itu pun juga disampaikan kepada Tuhan, rencana membangun bait Allah. Namun Tuhan tidak memperkenankan. Daud tidak dapat membangun bait Allah. Apa yang dirindukan, apa yang diimpikan, atau yang seringkali kita sebut visi, Daud dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Dan petikan pembacaan firman Tuhan yang diberi judul perikop doa Salomo merupakan doa atas terbangunnya bait Allah. Dalam meresmikan bait Allah tersebut, Salomo berdoa. Salomo mengingat apa yang dirindukan, apa yang dimimpikan ayahnya Daud. Ia melanjutkan apa yang dirancang, apa yang dipersiapkan oleh Daud. Salomo pun mengikuti jejak Daud. Daud mengingatkan bagi Salomo sebagai pemimpin harus didasari pada takut akan Tuhan. Maka dalam pentabisan Salomo menjadi raja, yang dipinta dalam doanya tidak lain dan tidak bukan hanya hikmat. Biarlah hikmat dari Tuhan ini yang menuntun dan membimbing Salomo. Dan apa yang dilakukan Salomo atas tuntunan hikmat Tuhan tersebut boleh tercermin dari doa yang dipanjatkan kepada Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita merindukan pemimpin yang ideal, baik di arah sinode, klasis maupun jemaat. Setiap orang punya kriteria yang disebut sebagai pemimpin ideal tersebut. Sebagaimana firman Tuhan, kita belajar dari seorang Daud sebagai seorang pemimpin. Daud sebagai pemimpin telah meletakkan dasar-dasar yang kuat. Ia sendiri yang telah mempersiapkan pembangunan bait Allah sehingga dapat dilanjutkan dengan baik oleh Salomo. Daud mengarahkan Salomo saat akan menjadi raja agar ia menjadi raja yang rendah hati,
raja yang takut akan Tuhan, dan itu yang boleh diperlihatkan Salomo melalui doanya bahwa ia hanya minta hikmat dari Tuhan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang ideal dalam konteks gerejawi adalah orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang sesungguhnya akan menolong dan menopang pemimpin tersebut dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rancangkan bagi gereja Kristen Pasundan. Dan saat kita hendak memilih personalia majelis sinode untuk masa periode 2022-2027, maka kita pun juga perlu membawakan dalam doa. Sebagaimana Salomo mengawali penggunaan bait Allah, menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan dan memberikan ruang bagi Tuhan untuk berkata-kata kepada kita, untuk menuntun dengan hikmatnya kepada kita, agar kita menentukan pemimpin bagi gereja Kristen Pasundan sebagai majelis sinode untuk periode pelayanan 2022-2027. Sebagai pemimpin yang ideal, sebagaimana Daud mempersiapkan dengan baik segala sesuatu yang menjadi kerinduan dan harapan. Jika dikaitkan pada gereja Kristen Pasundan, gereja Kristen Pasundan memiliki kerinduan menjadi gereja bagi sesama, dan pemimpin gereja Kristen Pasundan yang adalah majelis sinode yang akan datang adalah orang yang akan mewujudkan mimpi-mimpi atau visi gereja Kristen Pasundan tersebut. Mereka dapat melakukan dengan baik tatkala majelis sinode saat ini 2017-2022 telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai dan menuju gereja Kristen Pasundan menjadi gereja bagi sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat di hadapan Tuhan. Kita tidak akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita menyatakan syukur kita. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang boleh terus menolong dan menyertai hidup kami. Demikian juga Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan bagi kami saat kami mendengar sabda kebenaran firman. Tentu sebagai manusia kami memiliki kerinduan dan harapan untuk memiliki pemimpin yang ideal, yang terbaik. Namun sebagaimana firman-Mu, kami hendak diingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melakukan segala sesuatu dituntun dan dibimbing oleh hikmat Tuhan. Kami hendak menyerahkan majelis sinode untuk periode 2017-2022. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat bagi mereka dalam memimpin arak-arakan umat percaya Gereja Kristen Pasundan untuk menggapai masa depan, untuk mewujudkan visi menjadi gereja bagi sesama. Berbagai aktivitas pelayanan yang dikembangkan, kiranya Tuhan berkenan memberkati, agar apa yang telah dilakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pun memohon Tuhan campur tangan
bagi panitia pemilihan yang tengah mempersiapkan untuk proses demi proses, tahap demi tahap dalam pemilihan anggota Majelis Sinode bersamaan dengan pengawas perbedaan jemaat dan penasihat Majelis Sinode untuk periode pelayanan 2022-2027. Kami serahkan semua hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, hikmat Tuhan memimpin mereka agar melalui berbagai proses dan upaya Tuhan boleh hadirkan pemimpin yang terbaik untuk Gereja Kristen Pasundan sebagai Majelis Sinode di periode pelayanan 2022-2027. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan menentukan hamba-hamba yang setia, pelayan-pelayan yang Tuhan karuniakan hikmat untuk memimpin Gereja Kristen Pasundan sebagai Majelis Sinode. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun berdoa dalam kepemimpinan aras klasis dan jemaat. Tuhan pun berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, BP klasis maupun majelis jemaat di jemaat kami masing-masing. Kami memohon hikmat Tuhan memimpin mereka dalam mengelola dan menata layani kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kasih karunia Tuhan terus membimbing. Dan secara khusus kami berdoa bagi KP Jemaat Ciwidey yang saat ini tengah mempersiapkan untuk hadirnya seorang pemimpin pendeta jemaat dalam diri Vikaris Lois. Tuhan sendiri yang terus menolong dan menopang ia dalam masa vikariat yang tengah dijalani. Hikmat Tuhan memampukan ia untuk menunaikan peran dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan. Bahkan melalui bimbingan pendeta yang telah ditentukan, Tuhan sendiri yang boleh menyertai dan memberkati melalui pembimbingan yang dilakukan. Vikaris Lois boleh menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi hamba Tuhan sebagai pendeta Gereja Kristen Pasundan. Kami mau serahkan semua hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga hendak menyerahkan majelis jemaat, khususnya para penatua dan juga pendeta konsulen. Tuhan sertai dan berkati, kasih karunia, hikmat Tuhan menolong dan menopang mereka di dalam mengelola dan mengembangkan penata layanan di tengah-tengah jemaat GKP Jemaat Ciwidey. Kasih setia Tuhan menolong dan menopang dalam mereka memimpin kehidupan di tengah-tengah persekutuan yang ada. Bapa di sorga, kami hendak menyerahkan keluarga kami masing-masing. Tuhan sertai dan berkati keluarga kami. Kami juga hendak menyerahkan pemimpin keluarga kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan terus menopang dan menolong mereka agar keluarga-keluarga boleh semakin dekat pada Tuhan, mengecap dan mengalami kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami juga teringat bagi pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing. Tuhan sertai dan berkati, kasih karunia Tuhan terus menolong dan menopang mereka. Dan tatkala kami Tuhan percayakan sebagai pemimpin, Tuhan pun berikan hikmat bagi kami agar kami boleh menunaikan tanggung jawab sebagai pemimpin dengan didasari takut akan Tuhan. Kami pun berdoa bagi pemerintah kami, pemimpin bangsa tercinta Indonesia, presiden dan wakil presiden yang didukung oleh kabinet menteri-menteri yang ada. Tuhan sertai berkati upaya dan perjuangan mereka untuk mensejahterakan rakyat tercinta Indonesia. Biar Tuhan sendiri yang memberkati. Terlebih di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19, biarlah tujuan untuk mensejahterakan rakyat tercinta Indonesia terus dapat diwujud nyatakan. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami pun hendak menyerahkan doa dan pengharapan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutuan melalui doa-doa kami.
kiranya Tuhan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan kita. Namun kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan atau pisungsung. Sebagai pengantar persembahan, kita dengarkanlah nats yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian bunyinya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, dan kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selama persembahan diedarkan, kita iringi pujian Kidung Jemaat 450. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, di dalam kesulitan hidup, di dalam suasana yang jauh dari damai sejahtera, namun Engkau masih memberikan perlindungan, bahkan memberikan penyertaan kepada kami. Kau curahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami bawa persembahan dalam ibadah pada saat ini. Berkati persembahan yang telah terkumpul ini ya Tuhan, agar bermanfaat di dalam mendukung segala kegiatan yang ada di gereja-Mu di Ciwidey ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa persembahan ini. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada saat ini. Kiranya puji-pujian yang kami lantunkan, doa yang kami panjatkan, hati kami yang terbuka menerima firman, semuanya berkenan kepadamu. Dengarkanlah semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus pula. Kami bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami dalam bahasa Jawa. Duh Romo kawulo ingkang wonten swarga, asma Tuhan mugi kasuceken, kraton Tuhan mugi rawuh, karso Tuhan mugi kalampahan no kados dene wonten ing swarga, inggih wonten ugi wonten ing bumi. Mugi kawula sami Tuhan paringi rejeki kawula sacekapin nipun ing dinten punika. Saha Tuhan mugi saketanipun kalepatan kawula dados dene kawula sami ngamuntenking tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa malih kawula mugi sampun ngantos sami kantandukaken dhateng panggoda. Mugi sami Tuhan uwalaken saking pangawak dursila, awit dene Tuhan ingkang kagung kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng selaminipun. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Sing rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus lan sihipun Allah Sang Rama miwah pantunggalipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Haleluya. Amin.